pada bab berikutnya, bab at-takhfif minal wudu. Itu bab tentang berwudu secara ringan, secara cepat, yaitu wudu sekali-sekali saja. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan. Ali bin Al-Madini, kemudian Sufyan bin Uyainah dan Amr an Amr, yaitu Amr ibn Dinar Al-Makki. Qala akhbarani Quraib an Ibni Abbas. Dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai mengeluarkan suara, yaitu mendengkur. Rasulullah SAW tidur sampai mendengkur. Thumma shalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Rasulullah SAW salat. Wa rubbama qal, dan terkadang Ibnu Abbas berkata, ittaja'a hatta nafakh. Rasulullah SAW tidur sambil berbaring. Ittaja' itu berbaring sampai mendengkur. Thumma qama fa shalla. Kemudian Nabi bangun lantas salat, ya. Thumma haddatsana bihi Sufyan marratan ba'da marratin an Amr. Kemudian kata Ali bin Al-Madini, Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan lagi kepada kami dalam waktu yang lain dari Amr bin Dinar an Quraib bin Ibn Abbas an Ibn Abbas dengan sanad yang sama, tetapi dalam konteks yang lain atau dalam kesempatan yang lain Ibnu Abbas menyampaikan dengan terperinci. Kalau hadis yang pertama cuma disampaikan secara singkat, Nabi SAW tidur sampai mendengkur kemudian dia salat, atau Nabi berbaring sampai mendengkur kemudian dia bangun dan salat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas memperinci. Beliau berkata, bitu inda khalati Maimunata lailatan. Aku tidur atau menginap di rumah bibiku Maimunah suatu malam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Ini dikritiki, kalimat faqama an-nabiy dikritiki oleh Ibnul Mulakin dalam sebagian riwayat. Yang benar fanama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bukan qaf tapi nun. Fanama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Maka Nabi tidur pada sebagian malam. Falamma kana fi ba'dil lail qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa. Tatkala di waktu selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, fatawaddaa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Kemudian Nabi berwudu dari qirbah yang digantungkan, yaitu semacam tempat air terbuat dari kulit yang digantungkan. Kemudian Nabi berwudu dengan wudu yang ringan. Yukhaffifuhu Amrun wa yuqalliluhu. Amr meringankan dan menyedikitkan. Artinya ringan, yaitu tidak digosok-gosok, ya, sederhana, cepat. Wa yuqalliluhu, ya cuma sekali maksudnya. Faqama yusalli. Kemudian Nabi SAW salat. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Maka aku pun berwudu semisal wudunya Nabi. Tsumma ji'tu faqumtu an yasarihi. Kemudian aku datang dan aku pun berdiri sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama qala Sufyan, terkadang Ibnu Uyainah berkata an shimalihi. Maknanya sama, yasari shimalihi. Fahawalani faja'alani an yaminihi. Maka Nabi pun memindahkan aku dari kiri ke arah kanan. Tsumma shalla masyaallah. Kemudian Nabi salat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taja'a fanama hatta nafakh. Kemudian Nabi berbaring sampai Nabi tidur, sampai Nabi mendengkur. Tsumma atahul munadi fa adzanahu bis salat. Kemudian datang tukang azan memberitahu kepada Nabi bahwasanya tiba waktu salat. Faqama ma'ahu ila salati fa shalla wa lam yatawadda. Maka Nabi langsung bangkit menuju salat dan Nabi salat dan Nabi tidak berwudu lagi. Qulna li Amr, kami berkata kepada Amr bin Dinar, inna nasan yaqulun inna Rasulullah SAW tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Orang-orang mengatakan Rasulullah SAW itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Qala Amr, sami'tu Ubaid ibn Umair yaqul. Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Tsumma qara'a inni ara fil manami anni adzbahuk. Kemudian dia bacakan firman Allah tentang kisah Nabi Ibrahim yang berkata kepada putranya Ismail, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab
Babun isbagul wudu, bab tentang menyempurnakan wudu. Kalau tadi wudu dengan ringan, cepat, kemudian sekali-sekali, ya, maka kali ini tentang menyempurnakan wudu. Qala Ibnu Umar isbagul wudu al-inqa. Menyempurnakan wudu yaitu dengan membersihkan, yaitu benar-benar dibersihkan, digosok, ya. Ya, seakan-akan ada kotoran di tangan, dibersihkan, ya, berwudu. Dan sebagaimana kita tahu seorang tatkala berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Berguguran dengan jatuhnya air, bahkan dari kukunya pun keluar dosa-dosa tersebut. Dari wajah maka akan keluar dosa-dosa dari wajah. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Quraib maula Ibni Abbas. Jadi Quraib maula Ibnu Abbas an Usamah bin Zaid annahu sami'ahu yaqul. Ya, dari Usamah bin Zaid bahwasanya Ibnu Abbas mendengar Usamah berkata, dan Ibnu Abbas ini para hadirin dan hadirat yang rahmati Rasulullah, sahabat junior. Oleh karenanya beliau tidak meriwayatkan hadis dari Nabi langsung kecuali cuma sedikit. Ada yang mengatakan cuma 12 hadis. Karena dia waktu Nabi meninggal dia masih kecil, ya. Dan hanya 12 hadis, 10 hadis yang dia riwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selainnya dia riwayatkan dari sahabat yang lain. Contohnya dalam hadis ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Dalam hadis ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwasanya Usamah bin Zaid berkata, dafa'a Rasulullah sallallahu min Arafah. Rasulullah sallallahu meninggalkan Arafah. Hatta idza kana bisya'bi. Waktu Rasulullah sallallahu meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, sampailah Rasulullah sallallahu melewati Asy-Syi'b. Syi'b itu jalan di antara gunung-gunung. Lorong di antara gunung-gunung. Nazala, Nabi turun dari ontanya, fabala tsumma tawadda. Ya, karena Nabi menggonceng Usamah. Karena Nabi menggonceng apa? Usamah. Maka Usamah bercerita, kemudian Nabi turun dan Nabi kencing, kemudian Nabi berwudu. Walam yusbigil wudu, dan Nabi tidak menyempurnakan wudu. Artinya wudu yang ringan. Wudu yang ringan, mungkin cuma sekali. Fakultu, aku berkata, kata Usamah, as-salata ya Rasulullah. Waktunya salat wahai Rasulullah. Faqala as-salatu amamak. Salat di depan nanti di Muzdalifah. Bukan sekarang. Karena Nabi menjamak, ini waktu haji. Tiba di Muzdalifah Rasulullah SAW jamak takhir. Farakiba, maka Nabi naik lagi ke atas ontanya. Falamma ja'al Muzdalifata nazala fatawadda'a. Tatkala Nabi tiba di Muzdalifah, Nabi pun turun. Kemudian Nabi berwudu, fa'asbagal wudu, Nabi wudu lagi. Dan dia sempurnakan wudunya. Tsumma uqimatis salat. Kemudian ditegakkan salat, iqamat salat. Fa shalal maghrib. Kemudian Nabi salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. Setelah salat maghrib, orang-orang mulai mengikatkan onta-onta mereka di tempatnya masing-masing. Barang-barangnya diatur, ya. Kalau awal tadi segera salat maghrib, belum sempat onta diikat-ikatkan, mereka langsung salat maghrib. Setelah salat maghrib, mereka ikatkan onta-onta mereka. Tsumma uqimatil isya, kemudian iqamah lagi salat isya. Fa shalla, kemudian Nabi salat isya, walam yusalli bainahuma, dan Nabi tidak salat sunnah di antara keduanya. Nabi tidak salat sunnah di antara keduanya. Bab ghuslul wajhi bil yadain min ghurfatin wahidah. Mulai Al-Imam Al-Bukhari masuk dalam bab tentang bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab berikutnya tentang menyuci wajah dengan kedua tangan tatkala berwudu dari satu apa namanya? Satu apa ini? Cidukan, satu cidukan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim. Qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai, Mansur bin Salamah. Qala akhbarana Ibnu Bilal, yakni Sulaiman, an Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, an Ibnu Abbas. Annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu. Ibnu Abbas berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya. Akhadha ghurfatan min ma'in famadmadha biha wastanshaq. Maka Ibnu Abbas mengambil seciduk air, ya. Kemudian dia berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu menghirupkan air di hidung. Kemudian tentunya dikeluarkan dari satu cidukan. Buat kumur-kumur sekaligus buat apa? Di istinsyak, dihirup di telinga, di apa namanya? Di hidung. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha kadza. Kemudian Nabi mengambil lagi seteguk air atau
ciduk air dengan tangannya, dia mengambil demikian wa adhafa ila yadi, kemudian dia gabungkan dengan tangan satunya. Jadi ngambilnya cuma dengan satu tangan, kemudian digabungkan dengan kedua tangannya, kemudian faghasala bihima wajahu, kemudian dia pun cuci wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Tapi ngambil airnya dengan satu tangan. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yumna. Kemudian Nabi mengambil lagi satu cidukan air, kemudian dia gunakan untuk mencuci tangannya yang kanan. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra. Kemudian dia mengambil lagi satu cidukan air, kemudian dia cuci tangan kirinya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya. Di sini tidak disebutkan dia ambil air lagi, tidak disebutkan dia ambil air lagi. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu cidukan air lagi, farasha ala rijlil yumna hatta ghasalaha. Maka dia pun percikan sedikit-sedikit kepada kakinya sampai dia mencuci, sampai semuanya terkena air, baru digosokkan. Tsumma akhadha ghurfatan ukhra faghasala biha rijlahu al-yusra. Kemudian dia mengambil lagi air satu ciduk, kemudian dia cuci kaki kirinya. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini di antara 12 hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan langsung oleh Ibnu Abbas. Rata-rata Ibnu Abbas kalau meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, ya. Terkadang dari Usama bin Zaid, terkadang dari Fadl bin Abbas, terkadang dari sahabat-sahabat yang lain. Baik, kita lanjutkan. Babun at-tasmiyatu ala kulli halin wa indal wiqa. Bab mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala kondisi, bahkan tatkala berhubungan dengan istri. Tatkala berhubungan dengan istri. Tayyib. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata qala haddatsana Ali bin Abdullah, itu Ali bin Al-Madini. Qala haddatsana Jarir, yaitu Ibnu Abdul Humaid atau Ibnu Abdul Hamid. Kemudian Mansur Ibnu Al-Mu'tamir. An Salim bin Abil Ja'ad, an Quraib, an Ibnu Abbas, Quraib maula Ibnu Abbas. Ya bulugun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas, dan ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya marfu'. Kata Nabi, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala." Seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian berkata bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang Kau anugerahkan kepada kami. Faqudhiya bainahuma walad. Kemudian Allah menganugerahkan, mentakdirkan ada anak dari hasil jima tersebut, lam yadurrahu, maka syaitan tidak akan memberi kemudaratan kepada anak tersebut.